Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel kami. Di balik kilau emas dan pesona memikat, Atik menyimpan rahasia kelam, susuk emas yang membuatnya memikat hati pria kaya. Tapi, ketika susuk itu luruh, bayang-bayang mengerikan menuntut balas. Akankah Atik menemukan penebusan, atau terjerumus dalam kutukan abadi? Kisah ini lahir dari bayang-bayang kepercayaan mistis yang masih mengakar di masyarakat, di mana susuk, benda kecil yang dipercaya membawa pesona, menjadi simbol ambisi dan godaan. Susuk emas, pesona palsu yang membawa petaka mengajak pemirsa menyelami kehidupan Atik, seorang wanita yang mengejar kekayaan melalui pesona gaib, hanya untuk menemukan bahwa setiap kilau emas memiliki harga. Dengan nuansa yang penuh intrik, konflik keluarga, dan ketegangan mistis, cerita ini bukan hanya tentang pesona dan harta, tapi juga tentang pencarian makna sejati dalam hidup. Saya mengundang Anda untuk mengikuti perjalanan Atik, antara penyesalan dan pencerahan, dan merenung. Apakah kekayaan sejati terletak pada harta, atau pada hati yang damai? Semoga kisah ini menghibur sekaligus menyisakan pelajaran berharga tentang pilihan dan konsekuensi. Malam menyelimuti kota Jakarta dengan gemerlap lampu neon, yang seolah tak pernah lelah bersinar. Di sebuah apartemen mewah di kawasan elit Sudirman, Atik, seorang wanita berusia 53 tahun, berdiri di depan cermin besar dengan bingkai emas. Wajahnya biasa saja, tanpa kontur tajam atau kecantikan yang mencolok, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang memancarkan daya tarik tak biasa. Di keningnya, tersembunyi susuk emas, benda mistis yang diakini mampu memikat hati siapapun, terutama pria-pria asing yang kaya raya. Susuk itu adalah rahasia terbesarnya, senjata yang telah mengantarkannya pada kehidupan penuh kemewahan, meski dengan cara yang penuh intrik. Atik mengenakan gaun merah menyala yang memeluk lekuk tubuhnya yang masih terjaga meski usianya tak lagi muda. Malam ini, ia bersiap untuk bertemu dengan James, seorang pengusaha asal Inggris yang baru saja tiba di Jakarta untuk urusan bisnis. James, pria berusia 60-an dengan rambut pirang dan jas mahal, adalah target terbaru Atik. Dalam hitungan minggu, Atik telah berhasil membuat James terpikat, seolah terhipnotis oleh pesonanya. Kamu punya aura yang berbeda, Atik. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu, kata James suatu malam di restoran mewah, sambil menyerahkan sebuah gelang emas bertabur berlian sebagai tanda kasih sayang. Atik hanya tersenyum, matanya berbinar penuh kemenangan. Bagi Atik, ini bukan soal cinta, melainkan permainan menuju rekening bank James yang penuh. Di balik senyumnya yang memikat, Atik menyimpan rahasia kelam. Ia bukan wanita biasa yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Susuk emas itu, yang ditanamkan oleh seorang dukun terkenal di Jawa Timur bertahun-tahun lalu, adalah kunci dari segalanya. Menurut dukun itu, susuk emas mampu meningkatkan pesona, membuat siapapun yang memakainya tampak menawan di mata orang lain, terutama lawan jenis. Atik, yang dulunya hanyalah gadis desa dengan wajah sederhana, kini menjelma menjadi wanita yang mampu membuat pria-pria kaya rela menyerahkan harta mereka. Ia telah menikahi 3 pria asing sebelumnya, masing-masing membawa keuntungan finansial yang besar sebelum akhirnya bercerai. Kini, James adalah target keempat, dan Atik sudah merencanakan langkah berikutnya. Pernikahan resmi, pengurasan harta, lalu perceraian. Namun, di balik kehidupan glamour itu, ada sisi lain yang tak pernah Atik tunjukkan kepada dunia. Di sebuah kampung di pinggiran Jakarta, kakak kandungnya, Siti, tinggal bersama suaminya, Hasan, dan putri mereka, Lila, yang berusia 20 tahun. Siti, sebagai pengganti orang tua yang telah tiada, merasa bertanggung jawab atas jalan hidup Atik. Ia tahu tentang susuk emas itu, meski Atik selalu mengelak setiap kali ditanya. Siti sering memohon agar Atik berhenti dari petualangannya yang penuh tipu daya. Atik, kamu sudah 53 tahun. Sudah waktunya bertobat, rajin ibadah. Hidup ini bukan cuma soal harta, kata Siti suatu sore saat Atik berkunjung ke rumahnya. Atik hanya tertawa kecil, menganggap nasihat kakaknya sebagai omong kosong. Kak, aku tahu apa yang kulakukan. Aku cuma ingin hidup enak. Apa salahnya menikmati hasil kerja kerasku? Jawab Atik dengan nada penuh pembelaan. Namun, Siti tak menyerah. Ia melanjutkan, menuruti nafsu tak akan pernah cukup. Atik, kamu sudah punya apartemen, mobil, perhiasan. Tapi apa?
Kamu masih haus. Pikirkan anak-anakmu kelak. Apa mereka harus hidup dengan cerita ibu yang buruk? Perkataan Siti menyentuh titik rawan Atik. Ia memang memiliki seorang putri, Maya, yang kini berusia 25 tahun dan tinggal di luar negeri untuk kuliah. Maya tak tahu banyak tentang kehidupan ibunya, dan Atik sengaja menjaga jarak agar putrinya tak mencium gelagat. Namun, kata-kata Siti tentang catatan sejarah jelek membuat Atik tersulut. Kak, jangan sok suci. Kalau aku nggak begini, apa aku bisa kasih hidup layak buat Maya? Kalian cuma iri karena aku sukses. Bentak Atik, membuat suasana memanas. Hasan, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Atik, kami cuma khawatir. Susuk itu bukan cuma soal pesona, tapi ada harga yang harus dibayar. Kamu tahu cerita-cerita orang yang pakai susuk, kan? Banyak yang berakhir sengsara. Atik menatap Hasan dengan tatapan sinis, lalu mengambil tasnya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Pintu rumah Siti ditutup dengan keras, meninggalkan Siti menangis dan Lila memandang dengan wajah bingung. "Ma, kenapa Tante Atik selalu marah kalau dinasehati?" tanya Lila polos. Siti hanya menggeleng, hatinya berat. Kembali di apartemennya, Atik mencoba menenangkan diri dengan segelas anggur mahal. Namun, kata-kata Siti dan Hasan terus bergema di kepalanya. Ia berdiri di depan cermin lagi, menatap keningnya, seolah ingin memastikan susuk emas itu masih ada. Mereka cuma dengki, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, di lubuk hatinya, ada ketakutan kecil yang mulai muncul. Bagaimana jika susuk itu benar-benar membawa petaka, seperti yang dikatakan Hasan? Bagaimana jika semua kekayaan ini hanya ilusi yang akan lenyap? Di sisi lain, di rumah Siti, Lila, yang baru saja pulang dari kuliah, mulai penasaran dengan cerita tentang susuk. Ia diam-diam mencari tahu dari teman-temannya di kampus, yang pernah mendengar mitos tentang benda mistis itu. Salah satu teman Lila, Rina, bercerita tentang seorang art bernama Embok Sari, yang konon paham seluk-beluk susuk. Katanya, Embok Sari tahu cara meluruhkan susuk tanpa sepengetahuan pemakainya, kata Rina dengan nada penuh misteri. Lila menyimpan informasi itu, berpikir bahwa mungkin ini cara untuk membantu tantenya. Malam itu, Atik bersiap untuk makan malam bersama James di sebuah restoran bintang 5. Ia mengenakan anting-anting berlian dan kalung emas yang mencolok, penampilan yang dirancang untuk memastikan James tak bisa mengalihkan pandangan. Namun, di tengah percakapan manis mereka, Atik merasa ada yang aneh. Matanya seolah melihat bayangan samar di cermin restoran, sesosok wajah yang bukan miliknya. Ia menggosok mata, berpikir itu hanya halusinasi. "Aku baik-baik saja," katanya pada diri sendiri, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Sementara itu, di rumah Siti, rencana mulai terbentuk. Siti, yang semakin khawatir dengan kondisi Atik, memutuskan untuk menghubungi Embok Sari, art yang bekerja di apartemen Atik. Embok Sari, seorang wanita tua dengan mata penuh pengalaman, mendengarkan permintaan Siti dengan serius. "Saya tahu tentang susuk itu, Bu. Tapi meluruhkan susuk bukan perkara mudah. Ada ritual khusus, dan risikonya besar," kata Embok Sari dengan suara pelan. Siti memohon, "Embok, tolong bantu adikku. Aku tak mau dia hancur karena benda itu." Embok Sari mengangguk, meski wajahnya penuh keraguan. Di tengah gemerlap malam Jakarta, Atik melangkah dengan percaya diri menuju sebuah restoran mewah di kawasan Tamrin. Gaun hitamnya yang elegan berkilau di bawah cahaya lampu kristal, dan kalung berlian di lehernya menarik perhatian. Di usianya yang kini 53 tahun, Atik tahu bahwa pesonanya bukan berasal dari wajahnya yang biasa, melainkan dari susuk emas yang terselip di keningnya. Benda mistis itu, yang ditanamkan oleh seorang dukun ternama di Jawa Timur bertahun-tahun lalu, adalah kunci yang membuatnya mampu memikat pria-pria kaya, terutama para lansia asal Eropa yang menjadi target utamanya. Malam ini, ia akan bertemu kembali dengan James, pengusaha Inggris berusia 62 tahun yang telah terjerat pesonanya. Atik bukan sekadar wanita yang mengandalkan kecantikan fisik. Ia memiliki kelebihan lain, kemampuan berbahasa Inggris dan Jerman yang fasih, hasil dari tahun-tahun belajar mandiri dan pengalaman bergaul dengan pria asing. Kemampuan ini membuatnya berbeda dari wanita lain yang hanya mengandalkan penampilan.
Atik tahu cara berbicara dengan sopan, tertawa pada waktu yang tepat, dan memainkan peran sebagai pendengar yang penuh perhatian. Namun, di balik senyumnya yang hangat, tujuannya jelas. Harta. Bagi Atik, cinta atau orientasi seksual bukanlah inti dari permainannya. Ia mencari keamanan finansial, dan para lansia kaya dari Eropa adalah sasaran ideal. Mereka, dengan tabungan pensiun yang melimpah dan seringkali kesepian, mudah terpikat oleh perhatian Atik yang seolah tulus. Di meja makan restoran, James menatap Atik dengan kagum. "Kamu luar biasa, Atik. Aku belum pernah bertemu wanita yang begitu cerdas dan menawan sepertimu," katanya dalam aksen Inggris yang kental, sambil memesan sebotol anggur termahal untuk mereka. Atik tersenyum, menjawab dalam bahasa Inggris yang sempurna, "Oh, James, kamu terlalu memuji. Aku hanya senang bisa menghabiskan waktu denganmu." Dalam hati, ia menghitung langkah berikutnya, membuat James cukup terpikat untuk mengusulkan pernikahan. Atik sudah mahir dalam permainan ini. Ia tahu kapan harus memuji, kapan harus pura-pura malu, dan kapan harus menyinggung soal masa depan. Malam itu, James memberikan sebuah cincin emas dengan batu safir, tanda bahwa ia semakin serius. Atik menerimanya dengan wajah penuh rasa syukur, namun matanya berkilat penuh kemenangan. Sementara itu, di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Siti, kakak Atik, duduk gelisah di ruang tamu. Bersama suaminya, Hasan, dan putri mereka, Lila, Siti tak henti-hentinya memikirkan nasib adiknya. Ia tahu bahwa Atik telah menjalani kehidupan penuh tipu daya selama bertahun-tahun, menikahi pria demi pria hanya untuk menguras harta mereka. Siti pernah melihat dokumen-dokumen perceraian Atik, yang semuanya berakhir dengan penyelesaian finansial besar untuk adiknya. Namun, Siti juga tahu bahwa susuk emas itu bukan sekadar benda biasa. Cerita-cerita tentang akibat buruk penggunaan susuk, dari gangguan jiwa hingga kematian tragis, membuatnya takut. "Hasan, aku tak bisa membiarkan Atik terus begini. Dia harus berhenti sebelum terlambat," kata Siti dengan suara parau. Hasan, yang selalu tenang, mencoba menenangkan istrinya. "Kita sudah coba bicara, Siti. Tapi Atik keras kepala. Kita perlu cara lain." Lila, yang mendengarkan percakapan itu, tiba-tiba angkat bicara. Aku dengar dari temanku, Rina, tentang Embok Sari, artnya Tante Atik. Katanya dia tahu cara meluruhkan susuk." Siti menatap putrinya dengan harapan, meski ada keraguan di hatinya. "Benarkah? Tapi apa kita bisa percaya?" tanya Siti. Lila mengangguk. "Rina bilang Embok Sari pernah bantu seseorang di kampungnya. Kita bisa coba tanya dulu." Di apartemen Atik, Embok Sari, art setia yang telah bekerja untuk Atik selama 3 tahun, mulai memperhatikan tanda-tanda aneh. Ia sering mendengar Atik berbicara sendiri di kamar, seolah berdebat dengan seseorang yang tak terlihat. Embok Sari, yang dibesarkan di desa dengan cerita-cerita mistis, tahu bahwa susuk bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ia pernah melihat Atik menatap keningnya di cermin dengan tatapan kosong, seolah mencari sesuatu. Embok Sari juga tahu bahwa Atik sering menerima telepon dari pria-pria asing, dan ia mendengar bisik-bisik tentang rencana pernikahan berikutnya. Meski setia, Embok Sari mulai merasa tak nyaman dengan kehidupan Atik yang penuh intrik. Malam itu, Siti memutuskan untuk menghubungi Embok Sari. Dalam percakapan rahasia di telepon, Siti memohon bantuan. "Embok, aku tahu kamu dekat dengan Atik. Tapi tolong, bantu adikku. Susuk itu akan menghancurkannya." Embok Sari ragu-ragu, tapi akhirnya setuju. "Saya tahu caranya, Bu. Tapi ini berisiko. Kalau susuk itu luruh, Atik bisa marah besar. Dan, ada konsekuensi lain yang tak bisa diprediksi." Siti menarik napas dalam. "Aku rela menanggung risikonya, Embok. Asal Atik selamat." Embok Sari mulai merencanakan ritual sederhana yang ia pelajari dari seorang tetua di desanya. Ia akan menggunakan ramuan tradisional, pisang emas, labu siam, dan daun kelor, yang konon mampu meluruhkan susuk tanpa sepengetahuan pemakainya. Ramuan itu akan disisipkan dalam masakan favorit Atik, sayur kolplai yang selalu diminta setiap minggu. Embok Sari tahu bahwa ia harus berhati-hati, karena Atik adalah wanita yang cerdas dan curiga. Keesokan harinya,
Atik kembali dari pertemuan dengan James dengan suasana hati yang membumbung. James telah mengusulkan liburan bersama ke Swiss, sebuah tanda bahwa ia semakin serius. Atik mulai membayangkan rekening bank yang akan ia akses setelah pernikahan. Namun, di tengah euforia itu, ia merasa ada yang aneh. Saat ia melewati cermin di lorong apartemen, ia seolah melihat bayangan samar di keningnya, seperti kilatan emas yang berkedip. Ia menggosok keningnya, berpikir itu hanya ilusi. Aku baik-baik saja, katanya pada diri sendiri, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. Sementara itu, Lila, yang semakin penasaran dengan cerita Susuk, mulai mencari informasi lebih lanjut. Ia bertemu dengan Rina di kampus, yang menceritakan lebih banyak tentang bahaya susuk. Katanya, kalau susuk diluruhkan tanpa izin pemakainya, bisa ada akibat buruk, kayak gangguan jiwa atau bahkan makhluk gaib yang marah, kata Rina dengan nada serius. Lila merinding, tapi tekadnya untuk membantu tantenya semakin kuat. Ia berjanji akan ikut mengawasi rencana ibunya dengan Embok Sari. Di apartemen, Atik mulai merasa gelisah tanpa alasan jelas. Ia bermimpi tentang seorang wanita tua yang menatapnya dengan mata penuh kemarahan, seolah menuntut sesuatu. Dalam mimpinya, wanita itu berkata, "Emas itu bukan milikmu. Kau akan membayar harganya." Atik terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Ia berlari ke cermin, memastikan susuk itu masih ada. Namun, ketakutannya tak bisa diusir. Apakah ini pertanda bahwa pesona susuknya mulai memudar? Langit Jakarta malam itu kelabu, seolah meramalkan gejolak yang akan datang. Di apartemen mewahnya, Atik duduk di sofa kulit sambil memandang cincin safir pemberian James. Usianya yang sudah 53 tahun tak menghalanginya untuk terus menjalani hidup penuh intrik, didorong oleh susuk emas di keningnya yang memberikan pesona tak wajar. Namun, malam ini, ia merasa gelisah. Mimpi tentang wanita tua yang menuntutnya terus menghantui, dan kilatan aneh di cermin semakin sering muncul. Atik mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa ini hanya kelelahan. Aku masih punya kendali, gumamnya, menyesap anggur merah dari gelas kristal. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu ada yang tak beres. Di sisi lain kota, di rumah sederhana Siti, rencana untuk menyelamatkan Atik mulai mengambil bentuk. Siti, Hasan, dan Lila berkumpul di ruang tamu, berbicara dengan suara pelan agar tak didengar tetangga. Embok Sari, Art Atik yang telah setuju membantu, datang malam itu dengan wajah penuh ketegangan. "Bu Siti, saya sudah siapkan ramuannya. Pisang emas, labu siam, dan daun kelor. Kalau dimakan Atik, susuk itu akan luruh." Tapi, Embok Sari terdiam, matanya memandang lantai. "Tapi apa, Embok?" tanya Siti, jantungnya berdegup kencang. Embok Sari menarik napas dalam. Kalau susuk diluruhkan tanpa sepengetahuan pemakainya, bisa ada akibat buruk. Bisa gangguan jiwa, atau makhluk gaib yang menjaga susuk itu marah. Lila, yang mendengarkan dengan mata terbelalak, merasa bulu kuduknya berdiri. "Makhluk gaib? Serius, Embok?" tanyanya. Embok Sari mengangguk pelan. "Susuk itu bukan sembarang benda. Ada perjanjian dengan dunia lain saat ditanam. Kalau dilanggar, ada harga yang harus dibayar." Hasan, yang selama ini skeptis terhadap hal-hal mistis, tampak ragu. "Tapi kita tak punya pilihan lain. Atik sudah terlalu jauh. Kita harus coba," katanya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Siti menggenggam tangan Lila, "Kita lakukan ini demi Atik. Tuhan akan melindungi kita." Keesokan harinya, Embok Sari mulai melaksanakan rencana di apartemen Atik. Ia menyiapkan sayur kolplai, masakan favorit Atik, dengan hati-hati menyisipkan ramuan peluru susuk, pisang emas yang dihaluskan, labu siam yang diparut halus, dan daun kelor yang ditumbuk hingga tak terdeteksi. Aromanya menggoda, dan Embok Sari tahu Atik tak akan curiga. Saat Atik pulang dari pertemuan dengan James, ia langsung menyantap hidangan itu dengan lahap. "Embok, masakanmu selalu enak," puji Atik sambil tersenyum. Embok Sari hanya mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan harapan. Namun, tak lama setelah makan, Atik mulai merasa aneh. Kepalanya pening, tubuhnya panas, dan pandangannya kabur. Ia berjalan ke cermin di ruang tamu,
menatap keningnya dengan panik. Tiba-tiba, ia melihat kilatan emas yang terang, seolah susuk itu bergerak di bawah kulitnya. "Apa ini?" jeritnya, tangannya menggosok kening dengan keras. Sekilas, ia merasa ada sesuatu yang jatuh dari keningnya, tapi saat ia memandang lantai, tak ada apa-apa. Atik mulai panik, napasnya tersengal. "Embok, apa yang kamu masukkan ke makanan ini?" teriaknya, menatap Embok Sari dengan mata membara. Embok Sari, yang tak siap dengan kemarahan Atik, tergagap. Saya cuma masak seperti biasa, Bu." Atik tak percaya. Ia merasa pesonanya memudar, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. "Jangan bohong. Aku tahu ada yang salah," bentaknya. Embok Sari mundur, takut, tapi tetap diam. Atik, yang tak tahu harus menyalahkan siapa, mulai merasa paranoid. Ia mencurigai semua orang. Bahkan James, yang akhir-akhir ini mulai bertanya tentang masa lalunya. Sementara itu, di rumah Siti, Lila mulai gelisah. Ia menghubungi Rina, temannya yang tahu tentang susuk, untuk mencari tahu lebih banyak. Rina menceritakan kisah seorang wanita di kampungnya yang kehilangan akal setelah susuknya diluruhkan tanpa izin. "Lila, kamu harus hati-hati. Makhluk yang menjaga susuk itu bisa mengganggu keluarga kalian juga," kata Rina. Lila merinding, tapi ia tak ingin ibunya tahu. Ia memutuskan untuk ikut mengawasi Atik dari dekat, berencana mengunjungi apartemen tantenya tanpa sepengetahuan Siti. Di apartemen, Atik semakin tak stabil. Ia mulai mendengar bisikan di malam hari, suara wanita tua yang sama dari mimpinya. "Kau mencuri apa yang bukan milikmu. Kembalikan," bisik suara itu. Atik menutup telinga, berusaha mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras. Ia berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menatap cermin dengan ketakutan. Di cermin, ia melihat wajahnya berubah sejenak menjadi wajah wanita tua yang menyeramkan. "Tidak. Ini tidak mungkin," jeritnya, melempar gelas anggur ke cermin hingga pecah. James, yang kebetulan menelepon malam itu, mendengar nada Atik yang berubah. "Atik, kamu baik-baik saja? Kita bisa batalkan rencana ke Swiss kalau kamu tidak enak badan," katanya dengan nada khawatir. Atik, yang biasanya pandai menyembunyikan emosi, tak bisa menahan diri. "Jangan ikut campur, James. Aku baik-baik saja," bentaknya, lalu mematikan telepon. James, yang mulai curiga, memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Atik, tanpa sepengetahuannya. Keesokan harinya, Lila tiba di apartemen Atik dengan dalih mengunjungi tantenya. Ia terkejut melihat kondisi Atik yang pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya. "Tante, kamu kenapa? Kok kayak orang sakit?" tanya Lila dengan polos. Atik, yang masih marah dan paranoid, menatap Lila dengan curiga. "Kamu tahu apa? Hah? Apa kamu dan ibumu yang main-main dengan hidupku?" tuduhnya. Lila terkejut, tak menyangka tantenya akan menuduhnya. "Tante, aku cuma khawatir. Aku nggak tahu apa-apa," jawab Lila, mencoba menenangkan. Embok Sari, yang melihat pertengkaran itu dari dapur, merasa semakin bersalah. Ia tahu ramuan itu mulai bekerja, tapi ia tak menyangka efeknya begitu cepat. Ia diam-diam menghubungi Siti. "Bu, susuknya mulai luruh. Tapi Bu Atik, dia mulai aneh. Saya takut." Siti, yang mendengar laporan itu, merasa jantungannya hampir berhenti. "Embok, jaga dia. Jangan biarkan dia sendiri. Aku segera ke sana." Pagi di apartemen mewah Atik terasa kelabu, meski sinar matahari menyelinap melalui jendela besar. Atik, kini 53 tahun, duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat dan mata sembab. Susuk emas yang selama ini menjadi sumber pesonanya kini terasa seperti kutukan. Malam sebelumnya, ia kembali bermimpi tentang wanita tua yang menyeramkan, dengan suara serak yang menuntut, "Kau tak pantas memilikinya. Kembalikan." Atik terbangun dengan jantungan, merasakan keningnya yang terasa panas dan berdenyut. Ia berlari ke cermin, menatap wajahnya yang seolah kehilangan kilau. "Ini tidak mungkin," gumamnya, tangannya gemetar saat menyentuh kening. Ia merasa susuk itu masih ada, tapi ada sesuatu yang berubah, seperti ada retakan dalam pesonanya. Di dapur, Embok Sari bekerja dengan hati-hati,
menyembunyikan kegelisahannya. Ramuan peluru susuk, pisang emas, labu siam, dan daun kelor, telah ia sajikan dalam sayur kolplai selama 3 hari berturut-turut, sesuai petunjuk dari tetua di kampungnya. Ia tahu efeknya mulai terasa, tapi ia tak menyangka Atik akan bereaksi secepat ini. Embok Sari merasa bersalah, tapi ia teringat kata-kata Siti, lakukan ini demi Atik. Ini satu-satunya cara. Saat Atik masuk ke dapur untuk mengambil air, Embok Sari menghindari kontak mata, takut rahasianya terbongkar. Atik, yang semakin curiga, menatapnya tajam. Embok, kamu yakin masakanmu nggak ada yang aneh? Aku merasa nggak enak badan sejak kemarin, katanya dengan nada penuh kecurigaan. Embok Sari hanya menggeleng. Nggak ada apa-apa, Bu. Mungkin Bu Atik kelelahan. Di rumah Siti, ketegangan juga meningkat. Siti, Hasan, dan Lila berkumpul setelah mendapat kabar dari Embok Sari bahwa Atik mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Lila, yang masih terbayang cerita Rina tentang bahaya meluruhkan susuk, merasa cemas. "Ma, apa kita yakin ini aman?" Rina bilang bisa ada gangguan gaib kalau susuknya diluruhkan tanpa izin, katanya dengan suara gemetar. Siti menarik napas dalam, mencoba tetap kuat. "Lila, kita harus percaya ini demi kebaikan Tante Atik. Dia sudah terlalu jauh terjerumus." Hasan, yang mulai memahami power of the mystical elements involved, menambahkan, "Kita harus siap menghadapi apapun. Siti, mungkin kita perlu kedukun atau orang pintar untuk melindungi Atik." Siti mengangguk, meski hatinya dipenuhi keraguan. Sementara itu, Atik kembali bertemu James di sebuah kafe mewah di Senayan. Ia berusaha menjaga pesonanya, tapi ada yang berbeda. James, yang biasanya terpikat oleh setiap kata Atik, kini tampak ragu. "Atik, kamu kelihatan lelah. Apa ada masalah?" tanyanya, alisnya berkerut. Atik, yang biasanya pandai menyembunyikan emosi, merasa kesal. "Aku baik-baik saja, James. Hanya sedikit kurang tidur," jawabnya dengan senyum dipaksakan. Namun, dalam hati, ia panik. Ia merasa pesonanya memudar, dan untuk pertama kalinya, ia tak yakin bisa mengendalikan situasi. James, yang mulai mencurigai masa lalu Atik, diam-diam menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki latar belakangnya. Malam itu, di apartemen, Atik merasa puncak kegelisahannya. Saat ia menyantap makan malam, lagi-lagi sayur kolplai buatan Embok Sari, tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Kepalanya berputar, dan pandangannya kabur. Ia berjalan terhuyung ke cermin di ruang tamu, dan di sana, ia melihatnya, kilatan emas yang terang di keningnya, seolah susuk itu berjuang untuk tetap tinggal. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang tajam, dan dengan jeritan kecil, ia melihat sesuatu jatuh dari keningnya ke lantai. Sebutir benda kecil, berkilau seperti emas, bergulir di lantai sebelum lenyap seolah ditelan bumi. "Susukku," jerit Atik, jatuh berlutut sambil mencakar-cakar lantai. Atik menjerit memanggil Embok Sari. "Embok, apa yang kamu lakukan? Susukku hilang." Embok Sari, yang mendengar teriakan itu, berlari ke ruang tamu dengan wajah pucat. Saya nggak tahu apa-apa, Bu," katanya, suaranya gemetar. Atik, yang dipenuhi amarah dan kepanikan, menuduh Embok Sari. "Jangan bohong. Kamu pasti masukin sesuatu ke makananku. Siapa suruh kamu?" Ia mendekati Embok Sari, matanya penuh kemarahan. Embok Sari mundur, takut, tapi tetap diam. Ia tahu jika mengaku, Atik bisa melakukan apa saja dalam kemarahannya. Di saat yang sama, Siti dan Lila tiba di apartemen setelah mendapat telepon panik dari Embok Sari. Mereka mendengar jeritan Atik dari luar pintu dan segera masuk. "Atik, tenang. Apa yang terjadi?" tanya Siti, mencoba memeluk adiknya. Atik menolak, menatap Siti dengan curiga. Pasti kamu yang rencanain ini. Kalian semua iri sama aku," tuduhnya, suaranya parau. Lila, yang tak tahan melihat tantenya seperti itu, mencoba menjelaskan, "Tante, kami cuma mau bantu. Susuk itu bahaya." Tapi Atik tak mendengar. Ia merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri, dan amarahnya meluap. Malam itu, Atik mengusir Siti, Lila,
dan Embok Sari dari apartemennya. "Pergi. Aku nggak mau lihat kalian lagi," teriaknya. Pintu ditutup dengan keras. Siti menangis di lorong, merasa gagal menyelamatkan adiknya. Lila memeluk ibunya, berjanji dalam hati untuk mencari cara lain. Embok Sari, yang merasa bersalah, hanya bisa berdoa agar tak ada akibat buruk yang menimpa mereka semua. Keesokan harinya, Atik terbangun dengan perasaan kosong. Ia menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajahnya yang sebenarnya, tanpa pesona susuk. Ia merasa kehilangan identitas, tapi di saat yang sama, ada kelegaan kecil yang tak ia akui. Namun, ketakutannya kembali muncul saat telepon dari James masuk. "Atik, kita perlu bicara. Aku tahu tentang masa lalumu," katanya dengan nada dingin. Atik membeku, menyadari bahwa dunianya mulai runtuh. Malam menyelimuti apartemen mewah Atik dengan keheningan yang mencekam. Di usianya yang kini 53 tahun, Atik duduk sendirian di sofa, menatap cermin besar yang kini retak akibat amarahnya beberapa hari lalu. Susuk emas yang selama ini menjadi sumber pesonanya telah luruh, lenyap tanpa jejak setelah ramuan Embok Sari bekerja. Atik merasa kosong, seolah bagian dari dirinya telah direnggut. Wajahnya, yang dulu memikat pria-pria kaya dengan bantuan susuk, kini terlihat biasa saja, pucat, dan lelah. Namun, yang lebih menakutkan baginya bukan hilangnya pesona, melainkan bisikan-bisikan yang kini terdengar lebih jelas di telinganya. "Kau mencuri apa yang bukan milikmu. Kini saatnya membayar," kata suara serak itu, yang Atik kini yakin berasal dari wanita tua dalam mimpinya. Atik mencoba mengabaikan rasa takut yang merayap. Ia berjalan ke kamar, mengunci pintu, dan menyalakan semua lampu untuk mengusir bayang-bayang. Namun, setiap kali ia melirik cermin, ia merasa ada sosok yang mengintip dari balik pantulan wajahnya. "Ini cuma halusinasi," katanya pada diri sendiri, tapi jantungannya tak bisa berbohong. Telepon dari James, kekasihnya yang kaya, tak lagi ia angkat sejak panggilan terakhir yang penuh kecurigaan. James, yang kini tahu tentang masa lalu Atik melalui detektif swasta, mulai menjauh, dan Atik merasa dunianya yang dibangun dengan tipu daya mulai runtuh. Di rumah Siti, suasana tak kalah tegang. Siti, Hasan, dan Lila berkumpul di ruang tamu, mencoba mencerna apa yang terjadi setelah Atik mengusir mereka dari apartemen. Embok Sari, yang kini tinggal sementara di rumah Siti setelah dipecat Atik, duduk dengan wajah penuh penyesalan. "Bu Siti, saya nggak nyangka susuk itu luruh secepat ini. Tapi, saya takut ada akibat yang lebih besar," katanya dengan suara pelan. Lila, yang masih trauma melihat kemarahan Atik, bertanya, "Embok, akibat apa? Apa yang bisa terjadi sekarang?" Embok Sari menarik napas dalam, susuk itu punya penjaga dari alam lain. Kalau luruh tanpa ritual yang benar, penjaga itu bisa marah. Bisa mengganggu Atik, atau bahkan kita semua. Siti merasa jantungannya hampir berhenti. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Embok? Kita nggak bisa biarkan Atik sendirian." Hasan, yang mulai percaya pada hal-hal mistis setelah melihat perubahan drastis pada Atik, mengusulkan, "Kita cari orang pintar. Seseorang yang tahu cara menangani ini." Lila, yang masih penasaran dengan cerita Rina, menyebut nama seorang dukun tua di kampung sebelah, Pak Joko, yang konon ahli menangani masalah gaib. Rina bilang Pak Joko pernah bantu orang yang kena gangguan setelah pakai susuk. "Kita coba ke sana, Ma," katanya. Siti mengangguk, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Keesokan harinya, Siti dan Lila pergi menemui Pak Joko di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Pak Joko, seorang pria tua dengan sorot mata tajam, mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Setelah mendengar tentang susuk Atik dan ramuan peluruh, wajahnya mengeras. "Kalian sudah melanggar perjanjian gaib. Susuk itu bukan sekadar benda, tapi terikat dengan makhluk penjaga. Kalau diluruhkan tanpa izin, penjaga itu akan menuntut balas," katanya. Siti memohon, "Pak, tolong bantu adik saya. Apa yang harus kami lakukan?" Pak Joko menggeleng pelan, "Kalian harus bawa Atik ke sini untuk ritual pembersihan. Tapi hati-hati, penjaga susuk itu mungkin sudah mulai mengganggunya." Sementara itu, di apartemen, Atik semakin terpuruk. Ia tak lagi keluar rumah, tak lagi berdandan,
dan tak lagi menjawab telepon. Ia mulai melihat bayangan wanita tua itu bukan hanya di cermin, tapi di sudut-sudut ruangan. Suara bisikan itu kini terdengar bahkan di siang hari, membuatnya tak bisa tidur. "Kembalikan apa yang kau ambil," teriak suara itu, dan Atik hanya bisa menutup telinga, menangis dalam ketakutan. Ia mulai menyadari bahwa kehilangan susuk bukan hanya soal pesona, tapi ada kekuatan lain yang kini mengintainya. Lila, yang tak bisa tinggal diam, memutuskan untuk kembali ke apartemen Atik tanpa sepengetahuan Siti. Ia mengetuk pintu dengan keras, memanggil, "Tante, ini Lila. Buka pintunya, please." Setelah beberapa menit, Atik membuka pintu dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan. "Lila, kenapa kamu kesini?" "Aku bilang aku nggak mau lihat kalian," katanya dengan suara lemah. Lila, yang melihat kondisi tantenya, memaksa masuk. "Tante, kamu nggak baik-baik saja. Aku tahu soal susuk itu. Kami cuma mau bantu." Atik, yang awalnya marah, tiba-tiba ambruk menangis. "Lila, aku takut. Ada sesuatu yang mengikuti aku. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan." Lila memeluk Atik, mencoba menenangkannya. Ia segera menghubungi Siti, yang langsung bergegas bersama Hasan dan Embok Sari. Ketika mereka tiba, mereka menemukan Atik dalam kondisi yang memprihatinkan, duduk di lantai dengan tatapan kosong. Siti memeluk adiknya, menangis, "Atik, maafkan kami. Kami cuma mau selamatkan kamu." Atik, yang mulai sadar bahwa keluarganya tak bermaksud jahat, hanya mengangguk lemah. Aku salah, Kak. Aku nggak seharusnya pakai susuk itu." Malam itu, Siti memutuskan untuk membawa Atik ke rumah Pak Joko. Di sana, Pak Joko mempersiapkan ritual pembersihan dengan air suci, doa-doa khusus, dan sesaji untuk menenangkan penjaga susuk. Atik, yang awalnya ragu, akhirnya menurut, terlalu lelah untuk melawan. Saat ritual dimulai, ia merasa tubuhnya gemetar, dan suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Kau tak bisa lari," teriak suara itu. Pak Joko, dengan tenang, melanjutkan doa, dan perlahan, Atik merasa beban di dadanya berkurang. Namun, di tengah ritual, ia tiba-tiba menjerit, melihat sosok wanita tua berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata penuh dendam. Malam di apartemen mewah, Atik terasa seperti penjara yang megah. Di usia 53 tahun, Atik duduk di lantai ruang tamu, dikelilingi pecahan cermin yang ia hancurkan dalam kemarahan beberapa hari lalu. Susuk emas, yang selama ini menjadi sumber pesonanya, telah luruh akibat ramuan pisang emas, labu siam, dan daun kelor yang diselipkan Embok Sari dalam makanannya. Kehilangan itu membuat Atik merasa kosong, seolah identitas yang ia bangun selama bertahun-tahun, wanita memikat yang mampu menaklukkan hati pria kaya, lenyap dalam sekejap. Ia menatap tangannya, masih mengenakan cincin safir dari James, dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang tersisa dari diriku sekarang? Cahaya lampu kristal di atasnya memantulkan kilau samar, tapi tak lagi terasa mewah. Atik merasa seperti bayangan dirinya sendiri, wajahnya yang biasa kini tampak asing di cermin kecil yang masih utuh di dinding. Bisikan wanita tua dari mimpinya masih menghantui, meski kini lebih pelan, seperti desis angin. "Kau tak bisa lari dari hutangmu," kata suara itu, membuat Atik menggigil. Ia mencoba menepisnya, berjalan mondar-mandir di apartemen yang terasa semakin asing. "Aku masih bisa bangkit," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Pikirannya melayang ke seorang dukun di pinggiran Jakarta, yang konon bisa menanam susuk baru, mungkin lebih kuat, lebih memikat. Godaan itu seperti nyala api, memanggilnya kembali ke dunia lama yang penuh gemerlap harta. Namun, di sudut hatinya, ada suara lain yang mulai berbisik. Suara Siti, kakaknya, yang tak pernah lelah menasehatinya. "Atik, kamu sudah tua. Bertobatlah, rajin ibadah. Kekayaan tak akan pernah cukup." Kata-kata itu, yang dulu ia anggap omong kosong, kini terasa seperti cermin yang memantulkan kebenaran pahit. Atik teringat wajah Maya, putrinya yang kini kuliah di luar negeri. Ia selalu beralasan bahwa semua intriknya, pernikahan dengan pria asing, perceraian yang menguntungkan, dan susuk emas, adalah untuk masa depan Maya. Tapi kini,
Ia membayangkan apa yang akan Maya pikirkan jika tahu ibunya adalah wanita yang hidup dari tipu daya. Aku tak mau Maya malu karenaku, katanya pelan, air mata mengalir di pipinya. Atik membuka laci meja riasnya, mengeluarkan kotak perhiasan yang penuh dengan hadiah dari mantan suami-suaminya. Kalung berlian, gelang emas, anting-anting zamrud. Ia menatapnya, merasa semua itu hampa. Apa ini sepadan? Pikirnya. Ia teringat peringatan dukun yang menanamkan susuk bertahun-tahun lalu. Emas ini akan memberimu pesona, tapi ada harga yang harus dibayar. Dulu, ia mengabaikan peringatan itu, tertawa sambil membayangkan kekayaan yang akan mengalir. Kini, harga itu terasa nyata. Ketakutan yang menghantuinya, paranoia yang membuatnya mencurigai semua orang, dan hubungan dengan James yang kini runtuh setelah detektif swasta mengungkap masa lalunya. Di luar apartemen, Siti dan Lila berdiri di lorong, mengetuk pintu dengan penuh kekhawatiran. Mereka tak mendengar kabar dari Atik sejak ia mengusir mereka. Atik, buka pintunya. Kami cuma mau pastikan kamu baik-baik saja, seru Siti, suaranya gemetar. Lila, yang merasa bersalah karena ikut merencanakan peluruhan susuk, menambahkan, Tante, please, kami nggak mau kamu sendirian. Setelah beberapa menit, Atik membuka pintu dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan. Kenapa kalian kesini? Aku bilang aku nggak mau lihat kalian, katanya, tapi suaranya lemah, tanpa kemarahan yang dulu. Siti memeluk Atik, meski adiknya mencoba menolak. Atik, kami cuma mau bantu. Susuk itu bukan jalan yang benar, kata Siti, air mata mengalir di wajahnya. Atik tiba-tiba ambruk, menangis di pelukan kakaknya. Kak, aku takut. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Tanpa susuk itu, aku nggak punya apa-apa. Lila, yang berdiri di samping, memegang tangan Atik. Tante, kamu punya kami. Kami keluargamu. Untuk sesaat, Atik merasa hangat, tapi godaan untuk kembali ke dunia lama masih kuat. Ia teringat nomor telepon dukun baru yang diberikan seorang teman, dan pikiran itu seperti racun yang merayap. Malam itu, Atik diam-diam meninggalkan apartemen, menyelinap ke sebuah gang sempit di pinggiran Jakarta. Ia menemui seorang dukun muda bernama Mas Dharma, yang dikenal karena susuknya yang modern. Bu, susuk baru ini lebih kuat. Dijamin pesona ibu kembali, bahkan lebih dari sebelumnya, kata Mas Dharma dengan senyum licik. Atik tergoda, tangannya gemetar saat memegang sebutir benda emas kecil yang ditawarkan dukun itu. Tapi, saat ia hendak menyetujui, wajah Maya dan Siti muncul di benaknya. Ia teringat nasihat Siti, menuruti nafsu tak akan pernah cukup. Dengan napas tersengal, Atik menolak, berlari keluar dari rumah dukun itu, hatinya terbelah antara keinginan lama dan keinginan untuk berubah. Keesokan harinya, Atik kembali ke apartemen, masih bimbang. Ia menghubungi Maya melalui panggilan video, suaranya penuh keraguan. Maya, Ibu nggak jadi ibu yang baik. Tapi ibu mau coba berubah. Maafin ibu, ya? Maya, yang terkejut dengan kejujuran ibunya, menangis. Ibu, aku cuma mau ibu bahagia. Pulang ke Jakarta, aku mau ketemu ibu. Kata-kata Maya seperti pisau yang memotong keraguan Atik, tapi godaan untuk kembali ke susuk masih mengintai, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi.